Selamat pagi adik-adik semua. Senang hari ini kita berkumpul lagi. Hari ini Lase Cenlin dan Lase Lili akan menemani adik-adik di rumah untuk beribadah memuji Tuhan. Siap adik-adik di rumah? Siap Lase? Siap dong, Se. Ya, kita semua bangkit berdiri adik-adik. Gak boleh duduk. Kita mau mulai kebaktian kita hari ini. Kita nyanyikan lagu. Kita di dalam bait Allah. Dilanjutkan dengan berdoa. Kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati, karena menurut firman-Nya Yesus di dalam Selamat pagi Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami seminggu yang lalu dan hari ini kami dapat berkumpul kembali beribadah kepadamu. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh tubuh kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan dengarkan puji-pujian yang akan kami panjatkan untuk-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita memulai puji-pujian hari ini. Adik-adik langsung menanya, adik-adik cari apa di sekolah minggu? Cari apa ya, Se? Cari apa Lose? Cari teman, Se. Cari teman. Terus apa lagi? Kok teman doang? Cari Lose. Cari Lose. Yang terutama datang ke sekolah minggu cari siapa? Cari Tuhan. Ya. Ya. Bukan hanya waktu hari Minggu, hari-hari biasa juga harus cari Tuhan Cari yang Tuhan terutama. ya, Se, ya, itu ya. Nanti yang lain bisa nyusul, tapi yang terutama harus cari Tuhan dulu. Yuk kita nyanyikan cari apa di dunia. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Benar, harus cari Tuhan dulu supaya kamu akan selamat. Ya, kita lanjutkan dengan nyanyikan Yesus satu-satunya. Dilanjutkan dengan dengar dia panggil nama saya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapa-Mu besar di surga. Oh,
kita mau mempersiapkan hati kita untuk membacakan hukum kasih. Siap ya adik-adik di rumah? Berdiri nggak nih ya di rumah? Losa berdiri nggak? Berdiri ya, dengan sikap yang baik ya, sikap yang baik, tegak. berdiri siap. Kita membacakan hukum kasih bersama-sama. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke adik-adik, sudah siap? Kita mau memberikan Persembahan ya, Se? Oh, persembahan. Gimana, Se, caranya? Nah, kita adik-adik yang masih kebaktian di rumah ya, kita siapkan uang kita, masukkan dalam amplop, titip di papa mama. Nanti kalau papa mama ke gereja, baru Pak kasih di kantong persembahan. Tapi adik-adik bisa juga ya, minta tolong papa mama transfer ke rekening yang nanti akan dicantumkan ya. Nah, tapi dikasih tanda ya. Contoh nih, adik-adik mau kasih 100.000 di 100 100 belakangnya 1. Jadi 100.000 1. Ada angka 1 di belakangnya ya. Nah, begitu caranya adik-adik ya. Iya. Oke, adik sudah jelas ya, kita memulai persembahan kita. Siapkan hati. Kita mau menyanyikan apa, Lase? Lagu persembahan kami persembahan ya. Kami. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah mendengar puji-pujian kami. Terima kasih juga kami diberi kesempatan memberikan persembahan yang semuanya berasal daripadamu. Tuhan berkati dan pakai persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga mama papa yang menjadi saluran yang kau pakai untuk memberikan persembahan. Berkati pekerjaan mereka sehingga dapat memimpin, menghidupi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Siap dong, Se. Kita mau apa ya, Se? Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Sekali lagi. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu,
menepati janjinya, jika kita belajar dengan tekun dan dapat nilai bagus, kita akan dibeliin buku yang baru. Iya, kalau Mama menepati janjinya, apalagi Tuhan pasti menepati janjinya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Sebelum kita mendengar cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Sekarang ikut Lause, lipatkan tangan, tutup mata. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami. Tuhan tolong pimpin Lause yang bercerita. Tuhan tolong juga pimpin adik-adik di rumah, supaya adik-adik boleh duduk yang baik, boleh siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita siap mendengar cerita firman Tuhan. Halo anak-anak. Anak-anak, jangan bingung, ini siapa? Mari saya perkenalkan, saya adalah Sarah. Ini adalah foto suamiku dan aku. Ini adalah foto Bapak Abraham, suamiku, dan aku adalah Sarah. Aku dan Bapak Abraham sudah tua anak-anak. Kami sudah lanjut usia. Ada satu hal anak-anak, kami belum mempunyai anak. Kami tidak punya anak anak-anak. Anak-anak, aku ingat Tuhan Allah berjanji pada Bapak Abraham, kalau Bapak Abraham akan menjadi bapa semua bangsa. Bapak yang akan menjadi bangsa yang besar. Allah berjanji kalau Bapak Abraham akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit, pasir di pantai. Tapi aku bingung anak-anak. Bagaimana mungkin aku dan Bapak Abraham sudah tua dan kami tidak punya anak. Tapi aku dan Bapak Abraham mau belajar sabar, mau menunggu janji Tuhan. Kami percaya kalau janji Tuhan itu akan ada. Aku mau menceritakan kejadian pada suatu hari. Hari itu sangat panas. Aku sedang di dalam kemah. Lalu tiba-tiba Bapak Abraham masuk ke dalam kemah dan berkata, Sarah, cepat Sarah siapkan roti. Sarah siapkan roti. Lalu setelah itu Bapak Abraham mengambil anak lembu dan membawanya, memotongnya untuk diberikan kepada tamu itu. Aku dari dalam kemah melihat, ternyata kami kedatangan 3 orang tamu anak-anak. Aku berkata dalam hati, tamu ini pasti sangat spesial karena Bapak Abraham menyambutnya dengan sangat khusus. Lalu setelah roti dan makanannya sudah siap, sudah jadi, lalu dibawa kepada tamu, dihidangkan kepada tamu-tamu itu anak-anak. Bapak Abraham dan ketiga tamu itu mereka makan bersama-sama. Lalu aku mendengar adik-adik, salah satu tamu itu bertanya kepada Bapak Abraham, "Di mana Sarah?" Tamu itu bertanya tentang diriku. Lalu Bapak Abraham bilang, "Sarah ada dalam kemah." Dan tamu itu berkata, "Kalau tahun depan aku akan mempunyai anak laki-laki." Dari dalam kemah aku mendengar perkataan itu. Dan aku berpikir, anak-anak, aku sudah tua. Gimana mungkin aku punya anak?
Aku tak dapat nahan diri, aku ketawa. Apa iya? Aku sudah tua dan akan punya anak tahun depan. Lalu tamu itu berkata, apa ada yang mustahil bagi Tuhan? Dia bilang, mengapa engkau tertawa, Sarah? Aku takut adik-adik. Aku jawab, enggak, aku tidak tertawa. Dan dia menjawab, kamu tertawa. Aku terdiam. Kok tamu itu bisa tahu ya adik-adik kalau aku tertawa di dalam hati? Aku hamil di usia yang tua. Aku melahirkan seorang anak laki-laki yang diberikan nama Ishak. Bapak Abraham berumur 100 tahun ketika aku melahirkan. Ishak berarti Tuhan membuatku tertawa. Dan orang yang mendengarnya tertawa karena aku. Aku melahirkan di usia yang tidak mungkin bagi manusia. Di usia yang sangat lanjut. Tapi Tuhan menepati janjinya. Tuhan menepati janjinya kepada kami. Kami mempunyai anak laki-laki di usia kami sangat lanjut. Adik-adik, tadi kita udah lihat video tentang Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah, Lause sekarang mau nanya, menurut adik-adik, Tuhan masih menepati gak sih janjinya Tuhan kepada kita, kepada adik-adik? Masih gak adik-adik? Dan menurut adik-adik, apa sih ya janjinya Tuhan kepada kita? Apa sih menurut adik-adik janjinya Tuhan kepada Lause, kepada adik-adik? Coba adik-adik kasih tahu Lause. Janjinya Tuhan kepada kita, Tuhan akan selalu melindungi kita, menyertai kita adik-adik. Dan yang paling utama nih Lause kasih tahu ya, Tuhan berjanji akan menyelamatkan kita. Dan Tuhan sudah lakukan itu. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Dan kita sudah diselamatkan adik-adik. Setelah Tuhan Yesus mati menyelamatkan kita, Tuhan juga selalu ada untuk kita. Dia ada menyertai kita selalu adik-adik. Di saat apa? Di saat kita sedih, di saat kita senang, di saat kita takut adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada dekat kita. Adik-adik tahu ya, itu Tuhan selalu menyertai kita, bersama kita adik-adik. Setelah kita tahu adik-adik kalau Tuhan itu selalu menepati janjinya kepada kita, menurut adik-adik kita harus bagaimana ya adik-adik ya? Menurut Lause ada 3 nih adik-adik yang bisa kita lakukan. 1, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang selalu menepati janji. Lalu kita juga bisa berdoa adik-adik. Berdoa dan menanti dengan sabar janji-janji Tuhan yang lainnya. Yang ketiga, kita terus percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan hari ini. Ayo ambil Alkitabnya, buka sama-sama dengan Lause, kita baca sama-sama. Oh ya, Lause mau ajarin pakai gaya bacanya ya adik-adik. Oke, ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9. Oke, Lause ulang ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Oke adik-adik. Sekarang kita baca sama-sama. Oh ya, langsung mau pakai gaya. Adik-adik juga ikut ya. Oke. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Lagi ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oke?
Nah, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik. Ikutin Lause, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau kami sudah boleh mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan kalau kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang begitu hebat ya Tuhan. Tuhan yang selalu menepati janjinya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu sama dulu dan sekarang Tuhan. Tuhan, kami mau menanti dengan sabar ya Tuhan janji-janji Tuhan yang lainnya. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami punya hati ya Tuhan yang terus sabar akan janji Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau sudah berjanji kepada kami, Tuhan pasti akan menepatinya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Setelah catnya mengering, ini tunggu sebentar, dia akan mengering. Lalu tempelkan origami sebagai rumputnya. Setelah itu, kita akan menempelkan origami hijau. Boleh juga jika adik-adik mau pakai origami coklat juga boleh, atau warna lain seperti misalnya hijau muda juga boleh. Nah, setelah kita nempel origaminya, kita akan menempel yang sudah digunting gambar Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Kita akan tempel Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah, adik-adik boleh pilih tempat untuk menempel gambar Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Setelah itu, kita akan menempel kemahnya. Kemahnya juga boleh diberi warna dulu ya, sebelum dilem. Boleh diwarnain menurut warna kesukaan adik-adik. Jika sudah selesai mewarnai, kita akan menempel kemahnya Pak Abraham dan Ibu Sarah. Jangan lupa yang di sampingnya dilipat lalu dilem ya adik-adik. Dilipat lalu dilem, lalu kita tempel. Setelah menempel, adik-adik boleh juga menghiasinya, menggambar bulan, mewarnai pakaiannya Bapak Abraham dan Ibu Sarah dan bayi Ishak. Boleh adik-adik warnai. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mewarnai, menghias. Bagus kan? Kita lihat bintang-bintangnya. Banyak sekali ya. Itu yang Tuhan janjikan kepada Bapak Abraham. Kalau keturunan Bapak Abraham akan banyak seperti bintang di langit. Jumlahnya berapa? Banyak sekali adik-adik. Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggunya. Sekarang
Lausa mau nanya, siapa yang pertama kali yang join ibadah sekolah minggu? Raise your hand, angkat tangannya. Lausa senang ketemu kalian. Adik-adik, jangan lupa minggu depan untuk kembali gabung Zoom sekolah minggu di waktu yang sama. Atau bisa juga adik-adik lihat di YouTube. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Selalu tunggu ya.